seorang pejuang sejati yang pertama kali mengonsepkan konsep negara republik. Ya, Tan Malaka. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka atau yang lebih dikenal dengan Tan Malaka. Untuk teman-teman di sosial politik dan aktivis sudah pasti paham siapa beliau. Ya, Tan Malaka mendapat gelar pahlawan nasional baru pada tahun 1963. Namun, diberitakan Tempo pada 10 September 2009, nama Tan Malaka sebagai pahlawan nasional kurang dikenal. Karena kalian tahu kebijakan rezim Orde Baru yang dianggap sebagai anti-komunis. Kok bisa Tan Malaka anti-komunis? Ya, Tan Malaka salah satu penganut paham sosialisme dan komunisme. Itu karena Tan Malaka menggemari karya-karya aliran kiri seperti Vladimir Lenin, Karl Marx, dan Nietzsche sejak duduk di bangku perkuliahan. Tan Malaka sendiri lahir 2 Juni 1897 dari pasangan Rasat Saniago dan Sinah Sinabur. Masa remaja Tan Malaka sudah sangat berhubungan erat dengan pendidikan. Remajanya dihabiskan di Connect School, sekolah guru negara di Fort de Knox. Kemudian pada tahun 1913, Tan Malaka melanjutkan studi di Belanda, mengambil sekolah pendidikan guru pemerintahan. Ketertarikannya semakin kuat dengan paham-paham kiri selepas kembali ke Indonesia. Dan pada waktu itu mengabdi. Setelah dia kembali dari Belanda, dia mengabdi untuk mengajar anak-anak kuliah. Dan setelah dia pulang dari Belanda, dia mengabdikan diri untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh Sanembah, Sumatera Utara. Selama mengajar, Tan Malaka semakin merasakan penderitaan dan perbedaan kelas yang dialami oleh orang-orang pribumi di Sumatera. Singkatnya, pada 7 November 1948, Tan Malaka membentuk Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba. Partai Murba. Partai ini menganut pemahaman anti-fasisme, anti-imperialisme, dan anti-kapitalisme. Setelah Tan Malaka membentuk pasukan gerilya pembela proklamasi guna melawan Belanda, tapi tidak mendukung TNI. Habis dia bikin Partai Murba, dia bikin pasukan gerilya tapi nggak mendapat dukungan dari TNI. Dalam perjuangannya, Tan Malaka menjumpai halangan dan rintangan mulai dari penangkapan dan pembuangan di Kupang. Bahkan Tan Malaka sempat diusir dari negaranya sendiri di Indonesia. Seringnya konflik tersebut hingga pernah diduga kuat sebagai dalang dibalik penculikan Sultan Syahrir pada bulan Juni 1946. Perjuangan Tan Malaka harus terhenti 1949, tepatnya pada tanggal 19 Februari karena dianggap berpaham kiri. Akhirnya Tan Malaka pada tanggal itu bersama pengikutnya ditangkap di Kediri, Jawa Timur. Anehnya saat itu Tan Malaka dikabarkan dieksekusi mati dengan cara ditembak. Kemudian jasadnya dimakamkan di Selopanggung, Kediri. Kemudian baru-baru aja ini jasad beliau dipindahkan di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Beruntungnya keberadaan makam Tan Malaka di desa Selopanggung ini merupakan hasil penelusuran sejarawan asal Belanda, Hari Puze. Selama lebih dari 30 tahun, Bang Hari ini, seorang sejarawan Belanda ini menelusuri jejak Tan Malaka di pelosok tanah air dan di negara yang pernah disinggahinya. Kenapa ya Bang Hari sampai segitunya? Ternyata bagi dia, sosok Tan Malaka cukup misterius dengan peran besar bagi pergerakan perjuangan Indonesia. Sebelum berpulang, Tan Malaka sempat menuliskan beberapa karya yang fenomenal dan monumental. Antara lain Nardi Republik Indonesia, Tanah Orang Miskin di Hedgeridge Woods edisi Maret 1920, Aksi Massa, Dari Penjara ke Penjara, Manifesto Jakarta, dan banyak lagi, Gerpolek, Gerilya Politik Ekonomi. Dan mengagumkannya lagi nih teman-teman, buku Nardi Republik Indonesia merupakan karya beliau yang menginspirasi Soekarno untuk menggunakan konsep nasional di Indonesia. Ya, itu dulu teman-teman, tokoh baik series mengenal tokoh Tan Malaka ini. Kenalkan kepada teman-teman kalian siapa itu Tan Malaka dan doa terbaik untuk arwah beliau. Sampai jumpa di tokoh baik seri selanjutnya.